adik-adik. Apa kabarnya? Semangat ya, semangat 45. Nah, Mbak Dinda sekarang mau tanya, hari Senin tanggal 17 kita memperingati hari apa ya? Apa ya? Apa ya, Kak? Hari Apa ya, lupa. lupa, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus semangat, bangkit berdiri, semangat 45. Kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah membangunkan kami dari pagi hari ini yang indah. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah Pratama dan juga Madya, kiranya Kau berkati dan sertai agar kami bisa menjadi hamba yang baik dan bisa memahami serta mengaplikasikan firman ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, buka telinga dan hati kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat 45? Semangat Kak! Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu dengan sikap berdoa, lipat tangan tutup mata. Kita mau menyanyikan lagu Mari.
ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dalam hatiku, ya Yesus. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, Kak Martina senang sekali berjumpa dengan kalian, walaupun kita hanya berjumpa lewat YouTube, lewat video. Nah, tapi tidak apa-apa, ini demi kesehatan adik-adik dan juga kakak. Oke, tetap semangat bukan? Ya, tentunya kalian harus tetap semangat dalam kegiatan kita sehari-hari, walaupun kita hanya melakukan dari rumah saja. Oke, sebelum kita membaca firman kita hari ini, Kak Martina mau tanya nih, adik-adik tahu siapakah pemerintah itu atau apakah pemerintah itu? Ya, pemerintah adalah seseorang yang memimpin suatu negara atau bangsa atau kelompok. Nah, kalau di Indonesia, pemerintah kita disebut apa ya? Ya, betul. Pemerintah kita disebut sebagai presiden. Dan adik-adik tahu kan siapa nama presiden kita? Ya, nama presiden kita adalah Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin. Sebelum kita membahas tentang pemerintahan Indonesia, kita mau membaca Alkitab kita dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi kakak share tentang firman kita hari ini terambil dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Oke. Kakak baca dari sini dan teman-teman juga membaca di rumah ya. Ambil Alkitab dan membuka di Roma 13 ayat 1 sampai 7. Oke, sudah siap kita baca? Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melaksanakannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai,
rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita baca dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Oke. Nah, ini adalah kota Roma. Nah, kota Roma ini terdiri dari berbagai bangsa. Bisa bangsa Yahudi atau bangsa yang lainnya. Nah, di kota Roma ini banyak penduduknya, macam-macam. Tidak hanya satu, tapi juga terdiri dari berbagai macam bangsa ya. Seperti yang kakak sebutkan tadi, ada bangsa Yahudi dan juga kemungkinan ada bangsa yang non-Yahudi juga. Nah, suatu kota atau negara ketika banyak orangnya, banyak rakyatnya, berbagai macam, diperlukan seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu mengatur kotanya sehingga kota tersebut atau negara tersebut menjadi teratur. Nah, karena kalau suatu negara tidak ada pemimpinnya, bayangkan saja adik-adik, dengan segitu banyaknya orang, lalu tidak ada yang mengatur. Nah, pastinya semakin kacau ya. Nah, oleh sebab itu, suatu negara atau kota dibutuhkan seorang pemimpin. Nah, seperti di Surabaya, pemimpin kita adalah wali kota. Dan wali kota kita bernama Ibu Risma. Oke, nah, karena banyaknya orang ini, akhirnya Paulus mengajak semua orang Kristen yang ada di Roma untuk mengikuti perintah dari pemerintah atau pimpinan yang ada di kota Roma. Kenapa? Karena Paulus ingin supaya orang Kristen menjadi bagian dari berkembangnya kota Roma. Nah, kota Roma ini sangat baik ya adik-adik, maksudnya mereka bisa berkembang dengan luas, dengan dengan bagusnya gitu ya, tata letak kotanya juga bagus. Nah, untuk membuat suatu kota atau negara menjadi lebih baik, dibutuhkan suatu dukungan dari rakyatnya atau orang-orang yang ada di Roma. Nah, karena untuk membentuk suatu kota atau keteraturan suatu kota tidak hanya satu atau dua orang saja yang bisa berhasil membuat kota itu menjadi lebih baik. Nah, dibutuhkan semua kalangan dari yang ada di dalam kota atau negara tersebut. Nah, untuk itu Paulus mengajak orang Kristen yang ada di Roma untuk taat kepada pemerintah yang sedang memimpin saat itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti yang disebutkan di Alkitab tadi, Paulus mengajarkan kepada mereka untuk takluk, maksudnya orang Kristen untuk takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, karena pemerintah tersebut yang ada di Roma adalah dipilih oleh Allah. Jadi orang Kristen di Roma harus ikuti perintah dari si pemimpin di Roma. Nah, ini Paulus mencoba memberitahukan kepada orang Kristen di Roma untuk taat kepada pemerintah, melakukan segala perintah yang ada di kota Roma. Dan yang kedua, sebagai warga negara yang baik, tentunya perekonomian di suatu kota atau negara harus didukung oleh keuangan yang baik. Nah, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Jadi, Paulus mengingatkan orang Kristen di Roma untuk membayar pajak selain mengikuti perintah dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu.
Oke. Nah, lalu apakah yang diajarkan Paulus tentang pemimpin? Nah, tadi Kak Martina sudah menyebutkan sedikit. Nah, pertama adalah seorang pemimpin ditunjuk oleh Allah. Jadi seorang pemimpin harus tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, Tuhan sendiri yang memilih seorang pemimpin yang ada di kota atau di negara. Kalau di Roma, ya pasti Tuhan yang memilih ya. Seperti halnya, walaupun dengan ada caranya. Jadi memilih suatu pemimpin itu ada caranya ya, adik-adik, tidak sekedar langsung jadi pemimpin seperti itu. Kalau di Indonesia, kita memilih pemimpin kita melalui pemilu. Nah, kalau adik-adik sih belum boleh ya untuk memilih karena adik-adik masih kecil. Nanti kalau sudah umur 17 tahun ke atas, adik-adik sudah boleh memilih pemimpin kita. Nah, jadi seorang pemimpin yang sudah dipilih oleh Allah, mereka harus berdasarkan kepada Allah karena dialah yang memilih. Kalau mereka tidak bisa memimpin berdasarkan Allah, nanti akibatnya pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah ya adik-adik. Nah, harusnya juga seorang pemimpin itu tidak boleh tunduk kepada manusia, ya hanya kepada Allah saja. Oke, selanjutnya apa yang diajarkan Paulus mengenai pemimpin itu? Nah, pemimpin adalah seorang hamba, yang artinya bahwa pemimpin itu tidak boleh menyombongkan diri. Seorang pemimpin itu harus bisa harus bisa mendengarkan keluhan rakyatnya. Bukan berarti mereka pemimpin ini tunduk kepada rakyatnya ya, tapi paling tidak mereka bisa mau mendengarkan dan juga memberikan solusi yang terbaik kepada rakyatnya. Nah, kalau pemimpin itu sombong, kira-kira bagaimana ya adik-adik? Apakah ada yang suka dengan pemimpin itu? Nah, tentunya tidak kan? Sama seperti halnya misalnya kalau temannya adik-adik ada yang, wah anak ini sombong sekali nih. Nah, pastinya adik-adik tidak suka kan? Nah, makanya Paulus mengingatkan bahwa pemimpin adalah seorang hamba. Jadi pemimpin itu tidak boleh menyombongkan diri. Nah, harus rendah hati, harus mau mendengarkan, dan juga tidak boleh egois ya, harus memikirkan semua rakyatnya. Kayak di Indonesia ini nggak hanya memikirkan di Surabaya saja, tapi juga ada di Ambon, ada di Kalimantan, di Sumatera, lalu di Mataram, Bali dan sebagainya. Nah, jadi harus adil seperti itu kira-kira. Oke. Nah, bagaimana dengan kita ya adik-adik ya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak untuk mendukung pemerintahan Indonesia? Nah, karena kita tinggal di Indonesia ya. Kalau tadi kita membaca di Alkitab di kota Roma, jadi orang Kristen di kota Roma harus taat dan juga membayar pajak. Nah, bagaimana dengan kita sebagai seorang anak yang masih kecil? Kita harus bisa melakukan apa ya? Supaya Indonesia ini semakin maju. Nggak semakin mundur, tapi semakin maju. Nah, apa yang harus kita lakukan? Caranya gampang adik-adik. Simple, tapi itu sangat berharga di masa depan. Apa ya kira-kira ya? Nah, yang pertama, kita harus bisa belajar atau bersekolah dengan baik. Loh, Kak, masa cuma itu? Nah, adik-adik saat ini patut bersyukur ya, walaupun kita saat ini sedang belajar dari rumah, juga bersekolah dari rumah. Nah, kita patut bersyukur loh, kita masih bisa bersekolah.
Nah, zaman dulu, zaman masih dijajah oleh bangsa lain, jadi Indonesia dulu kan pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Wah, zaman dulu itu adik-adik susah sekali sekolah, malah nggak boleh sekolah. Nah, kenapa? Nah, bangsa Jepang dan bangsa Belanda ini takut kalau Indonesia itu lebih pintar. Terus akhirnya Indonesia bisa menguasai. Nah, takut kan mereka, makanya tidak boleh waktu itu rakyat Indonesia atau anak-anak Indonesia waktu itu tidak boleh sekolah. Jadi mereka hanya di rumah, tidak boleh bersekolah. Wah, bisa bayangkan ya adik-adik, cuma di rumah terus nggak tahu apa-apa, nggak belajar apa-apa. Nah, semakin akhirnya membuat semakin bodoh ya, atau semakin tidak tahu apa-apa, tidak dapat pengetahuan apa-apa ketika cuman ada di rumah diam saja gitu. Ya waktu itu sih mungkin bukan diam saja ya, bisa jadi membantu orang tua, bisa jadi apa namanya bekerja. Mungkin zaman dulu itu juga anak-anak kecil sudah bekerja ya, karena mereka tidak ada yang dilakukan. Nah, kalau sekarang kita dikasih kesempatan untuk bisa belajar dan bersekolah. Ya, walaupun untuk saat ini, untuk sementara ya, kita belajar dari rumah. Dan kita harus bersyukur karena kita masih bisa belajar. Nah, walaupun kita dari rumah, yang kita masih bisa apa namanya, kita bersyukur ada teman-teman kita yang juga tidak bisa bersekolah saat ini karena terkendala internet dan juga alat untuk apa namanya, alat untuk berkomunikasi. Misalnya kita kan kalau ke sekolah butuh laptop, butuh HP gitu kan ya untuk saat ini dan juga internet. Nah, yang ada di desa-desa atau yang tidak ada internetnya sama sekali, mereka sulit loh adik-adik untuk bersekolah. Nah, yang masih malas-malasan, yang masih, aku nggak mau sekolah, kan masih online. Nah, adik-adik harus ingat bahwa untuk saat ini beberapa teman-teman kita yang ada di pelosok-pelosok dan di daerah-daerah itu tidak bisa sekolah karena terkendala tidak ada internet di tempatnya dan juga tidak punya gadget atau apa laptop dan HP itu. Nah, ini untuk sekarang ini. Kalau zaman dulu tidak boleh bersekolah karena bangsa Jepang dan Belanda ini takut kalau Indonesia semakin pintar dan maju. Jadi adik-adik ingatlah bahwa adik-adik harus belajar. Itu salah satu caranya. Yang kedua adalah kita harus mendengarkan orang tua. Nah, misalnya untuk saat ini nih, ya tadi kan belajar. Ayo belajar, nanti biar tidak ketinggalan. Nah, itu kita harus mendengarkan orang tua karena orang tua adalah wakil Allah yang ada di dunia ini supaya kita juga bisa menjadi anak yang teratur dan juga anak yang menurut dan juga anak yang taat kepada Allah tapi melalui orang tua kita. Nah, kita harus mendengarkan orang tua kita ya. Terus misalnya gini, jangan lupa nanti kalau keluar rumah pakai masker. Takut ini loh, nanti virusnya menyebar, nanti kamu sakit COVID bagaimana? Nah, kita tentunya juga Tuhan itu berbicara melalui orang tua kita sehingga kita menjadi anak yang lebih baik. Oke, adik-adik, jadi itu bagaimana cara membuat negara kita semakin maju. Tentunya kita bersekolah dengan baik, belajar dengan baik, mentaati guru yang walaupun kita hanya bertemu lewat online, dan juga yang kedua adalah mendengarkan orang tua. Mendengarkan orang tua berarti adik-adik adalah mendengarkan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Nah, Tuhan ini adalah pemerintah di atas pemerintah ya. Jadi, kita harus tunduk kepada Tuhan, pada Allah kita. Oke, nah tadi kakak sudah menyebutkan pemerintah kita disebut presiden. Nah, presiden kita adalah Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Nah, kita lihat ya, mereka sangat baik sehingga mereka juga memikirkan bagaimana cara Indonesia menjadi maju. Dan juga untuk saat ini
mereka juga memikirkan bagaimana ya cara kita supaya tetap bisa belajar, biar anak-anak Indonesia semakin pintar, seperti itu. Nah, kita patut bersyukur karena kita masih diberikan pemerintah yang baik. Oke. Nah, besok nih, tanggal 17 Agustus, kita mau merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75. Nah, untuk memeriahkan kemerdekaan kita dan merayakan kemerdekaan kita, nah, kita sebagai anak Indonesia harus menjadi anak yang lebih baik, anak yang pintar, dan juga anak yang mau menurut dan berbuat baik kepada sesama kita. Nah, tentunya Tuhan pasti sangat gembira ya adik-adik ya. Sekarang kita sudah merdeka, sudah 75 tahun kita merdeka, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan apapun, sehingga kita patut bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan selama 75 tahun. Nah, ini adalah lambang negara kita. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah Garuda Pancasila. Nah, kenapa ya Indonesia memilih Garuda? Nah, ini adalah salah satu burung Garuda. Nah, burung Garuda ini adalah burung yang sangat kuat dan sangat besar. Nah, mungkin kalau saat ini kita tidak bisa melihat burung Garuda secara langsung ya adik-adik ya. Nah, jadi pada waktu itu pemerintah Indonesia memilih Garuda sebagai lambang negara kita. Itu artinya bahwa burung Garuda adalah besar dan kuat. Sama seperti Indonesia, kita adalah bangsa yang besar dan tentunya kita juga bangsa yang kuat. Nah, harapannya pemimpin pada waktu kita sudah merdeka pada waktu itu adalah harapannya Indonesia semakin besar dan semakin kuat. Nah, yang di tengah-tengah itu apa ya Kak ya? Yang di tengah-tengah itu adalah Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya sila yang ada di dalamnya itu ya. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih isinya Pancasila itu? Nah, kita lihat ya. Kita ucapkan bersama-sama Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Nah, pertama, 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adik-adik bisa baca ya di rumah ya, dan dihafalkan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi 5 sila yang menjadi dasar negara kita. Kita sebut sebagai Pancasila. Nah, harapannya kita dapat menjadi bangsa yang besar dan kuat seperti lambang Garuda. Oke. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyikan bersama-sama ya dari rumah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu tadi firman kita hari ini tentang pemerintah. Pemerintah yang ada di kota Roma dan juga pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita patut menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Oke, adik-adik, dan jangan lupa kita harus giat belajar supaya kita nantinya akan menjadi pemimpin. Nah, adik-adik di sini juga mau jadi pemimpin kan? Tentunya mau. Nah, syaratnya adalah kita harus belajar dengan baik, taat pada orang tua, dan juga taat pada Tuhan. Oke, nah saat ini kita mau tutup kebaktian kita hari ini. Kita mau doa untuk bangsa Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun, dan juga kita mau berdoa supaya virus corona ini segera berlalu dan adik-adik juga bisa segera bersekolah dengan bebas, dengan semangat yang baru. Oke, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemerdekaan Indonesia yang sudah 75 tahun ini. Kami bersyukur saat ini kami masih bisa bersekolah, kami masih bisa belajar dengan baik, walaupun saat ini kami harus belajar dari rumah. Ajarilah kami supaya kami bisa mendengarkan orang tua kami dan juga taat kepada pemerintah Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk virus corona ini, Tuhan, sehingga virus ini segera berlalu, sehingga kami bisa bersekolah dengan bebas, dan kami juga bisa bertemu dengan teman-teman kami yang ada di sekolah. Dan juga kami berdoa buat teman-teman atau orang-orang yang saat ini sedang sakit corona ini, Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan semangat sehingga mereka bisa segera sembuh dan juga kembali kepada keluarganya masing-masing. Dan jagailah kami, Tuhan, sehingga kami juga tetap sehat. Kami bisa menjaga kesehatan di rumah kami, sehingga kami terbebas dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami, negara kami, dan juga diri kami dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan sehat, dan nurut kepada orang tua yang paling penting. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!
Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Dinda mau mengajak untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sekarang kita mau berdoa syafaat dan juga doa penutup. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau kirimkan kepada kami. Bapa, jikalau pada hari ini, inilah persembahan kami yang dapat kami kumpulkan dengan segala kemampuan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk negara kami yang sedang mengalami kesusahan, dan juga teman-teman kami yang sedang mengalami begitu banyak pencobaan. Kiranya Kau kuatkan, Kau pulihkan negara kami, Bapa, supaya kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dan juga bertemu dengan saudara-saudara kami. Ibadah ini kami tutup, kiranya Kau berkati aktivitas kami seminggu ke depan dengan perantaraan Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu. Yuk ambil benderanya kalau punya. Tara, kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat 45 ya. Garuda Pancasila, akulah
udah selesai. Kita ketemu lagi minggu depannya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat merdeka. Merdeka.